kembali lagi bersama saya Diana Pradita Esa di UTN Podcast Sesi Cahaya Ramadan episode 5. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi momentum untuk menata kembali cara kita menjalani hidup, termasuk dalam mengelola keuangan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, kesadaran untuk merencanakan masa depan secara bijak semakin penting. Ramadan mengajarkan keseimbangan antara nilai spiritual dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Lalu, bagaimana Ramadan dapat menjadi momentum untuk mulai berinvestasi secara halal dan bijak? Hari ini kita akan membahasnya bersama Deputi Bisnis PT Pegadaian Syariah Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Haji Anwar Hidayat, SEMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana Bapak puasanya hari ini lancar? Alhamdulillah. Sebelumnya, atas nama seluruh tim, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian Syariah atas kontribusinya dalam menyediakan ruang The Great Creative Lounge. Fasilitas ini sangat bermanfaat tentunya bagi kami untuk menunjang berbagai aktivitas kreatif kami, seperti produksi podcast dan kegiatan media lainnya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjut ke pertanyaannya saja ya Bapak. Siap. Sebagai pembuka diskusi kita hari ini, Bapak tentu memiliki pengalaman langsung melihat dinamika layanan keuangan syariah di daerah. Ya. Bisa diceritakan bagaimana perkembangan PT Pegadaian Syariah di wilayah Madura saat ini atau sejauh ini Bapak? Serta program atau layanan unggulan apa yang saat ini menjadi fokus untuk membantu masyarakat dalam mengakses produk keuangan syariah? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Pegadaian sebagai badan usaha milik negara yang saat ini berada di bawah naungan PT Danantara Indonesia sejak tahun 1901 sudah ada di Madura. Kemudian alhamdulillah dengan perkembangan dari pemahaman masyarakat untuk berislam secara kafah, maka di tahun 2018 Pegadaian di Madura, di area Madura yang selama ini bertransaksinya, skimnya menggunakan sistem konvensional. Kemudian di tahun 2018 dirubah seluruhnya se-area Madura menjadi skim pembiayaan syariah. Jadi alhamdulillah ada 11 cabang dan 84 outlet kami, semua pelayanannya berbasis syariah. Jadi alhamdulillah seiring dengan pemahaman masyarakat tentang keislaman, bagaimana kemudian menginternalisasikan nilai-nilai Islam di dalam masalah ekonomi, perkembangannya amat sangat luar biasa. Baik, Bapak, berarti PT Pegadaian Syariah di Madura ini sudah cukup lama ya Bapak, sudah bertahun-tahun adanya. Iya, begitulah. Baik, Ramadan kan itu sering menjadi momentum refleksi diri ya Bapak, termasuk dalam mengelola keuangan. Menurut Bapak nih, bagaimana nilai-nilai spiritual Ramadan dapat mendorong masyarakat untuk mulai berpikir tentang investasi yang halal dan berkelanjutan? Ya, alhamdulillah kalau kita memahami bahwa di dalam Al-Quran target dari puasa, goal dari puasa itu adalah takwa, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Dan kemudian tentu takwa ini dimensinya sangat luas. Dimensi takwa tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian kehidupan keislaman kita itu bisa totalitas atau kafah di dalam bahasa Al-Qur'annya. Dan salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana dari sisi ekonomi kita kemudian bermuamalahnya adalah bermuamalah syariah. Dan kita ketahui ya semua kita bertransaksi ekonomi. Kalau kemudian kita ingin menuju kepada derajat takwa dengan menggunakan syariah, ekonomi syariah sebagai toolsnya, maka sesungguhnya itu akan melengkapi yang selama ini kita sudah beribadah secara spiritual, secara dalam pemahaman makdoh ya, ibadah makdohnya, maka untuk guru makdohnya dari sisi muamalahnya dilengkapi dengan kemudian kita bertransaksi ekonomi secara syariah. Baik. Di sini saya juga ingin bertanya Bapak, Billion Syariah itu kan masih terdengar baru ya bagi sebagian masyarakat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan layanan Billion Syariah dan bagaimana mekanisme dasarnya dalam investasi emas? Terima kasih Pak. Kita baru saja
mengikuti launching dari Majelis Ulama Indonesia tentang penyampaian kepada masyarakat munculnya fatwa tentang bulian syariah service. Jadi di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2026 yang diterbitkan tanggal 28 Februari, di situ tertuang di nomor 166 tentang bisnis bulian syariah. Pada dasarnya Pegadaian yang saya sampaikan sudah bergelut di dalam bisnis emas ini sejak tahun 1901 dan kemudian di tahun 2018 bertransformasi menjadi syariah seluruh layanan di Pulau Madura ini. Maka kemudian secara infrastrukturnya kami sudah memberikan sebuah infrastruktur yang kuat untuk kemudian bagaimana investasi emas ini menjadi salah satu backbone daripada perkembangan dari perusahaan ke depan. Dan alhamdulillah kemudian di tahun 2025 tepatnya di tanggal 28 Februari Bapak Presiden Prabowo memberikan amanah kepada PT Pegadaian untuk menjadi Bank Emas Indonesia. Jadi selama ini di Indonesia belum ada perbankan emas, belum ada Bank Emas Indonesia, dan alhamdulillah di tanggal 26 Februari 2025 dilaksanakan launching pembentukan Bank Emas Indonesia. Dan Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah bergelut di bidang investasi emas tentu sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan infrastruktur yang saya sampaikan tadi sudah sangat-sangat kemudian terbentuk dengan baik, dan alhamdulillah kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undangan, diikuti dengan peraturan OJK, dan kemudian dilengkapi dengan fatwa tentang bulian service. Maka kemudian Pegadaian lebih pede lagi untuk kemudian menjadikan bulian service sebagai salah satu bentuk transformasi. Jadi selama ini Pegadaian memberikan layanannya di bidang gade yang kemudian portofolionya 90% adalah menangani emas, yang kemudian alhamdulillah dengan transformasi yang kita lakukan hari ini kita ditunjuk sebagai bulian service atau Bank Emas Indonesia, yang kemudian dari investasi emas yang sudah kita buat. Jadi bulian service itu meliputi 4 kegiatan, Mbak. Iya, baik. 4 kegiatan tersebut adalah yang pertama tabungan emas. Apa konsep tabungan emas ini? Tabungan emas ini adalah salah satu konsep masyarakat membeli emas, kemudian emasnya dititipkan di Pegadaian, dan kemudian masyarakat mendapatkan buku tabungan emas. Jadi dan itu kemudian bisa ditransaksikan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah permodalan emas. Jadi modal kerja dalam bentuk emas. Jadi masyarakat yang berbisnis di bidang emas bisa mendapatkan modal dari Pegadaian berupa emas, yang kemudian nanti pengembaliannya juga dalam bentuk emas. Yang menjadi kewajiban nasabah adalah dia membayar angsuran atau sewa atau munah yang harus dibayar di setiap bulannya. Tetapi nanti pada saat mengembalikan modal kerjanya tetap dalam bentuk emas. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan emas. Jadi kami juga masuk di dalam perdagangan emas, dan alhamdulillah Pegadaian membentuk atau membuat sebuah unit usaha anak perusahaan yang namanya Galeri 24 yang kemudian melayani perdagangan emas. Dan yang keempat adalah titipan emas. Titipan emas adalah titipan yang kemudian bagi masyarakat yang ingin menitipkan emasnya bisa dititipkan di penitipan kami, baik secara personal maupun secara corporate. Kami mempunyai sebuah vaulting. Vaulting itu adalah tempat penyimpanan emas yang mempunyai kapasitas yang cukup dan juga secara modern sudah memiliki keamanan yang luar biasa. Jadi bulian service ada 4 unit kerjanya, dan alhamdulillah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 166 tahun 2026, maka kami kemudian mengarrange dan kemudian melakukan bisnis bulian service berbasis syariah wabil khusus di area Madura ini sudah mendapatkan payung hukum yang kuat dari sisi undang-undangnya, dari sisi peraturan OJK, dan juga dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi harapannya tentu dengan adanya fatwa tersebut dan kemudian kita menjalankan di area Madura, masyarakat bisa memanfaatkan produk ini dengan sebaik-baiknya.
Demikian, Mbak. Baik, itu dia untuk teman-teman yang bertanya tentang apa itu bulian syariah, sudah dijawabkan secara jelas dan lengkap oleh Bapaknya. Lalu bagi generasi muda nih Bapak, mengapa investasi emas melalui layanan bulian syariah itu bisa menjadi pilihan yang relevan dan relatif aman untuk memulai perencanaan keuangan? Ya, terima kasih Mbak. Kita tahu bahwa orang tua kita sejak dulu sudah menggunakan emas sebagai instrumen. Iya, betul. Tetapi mereka masih menggunakan perhiasan. Iya, kemudian betul. Perhiasan dipakai, tapi pada saat dibutuhkan kemudian digadaikan di pegadaian, bahkan dijual. Hari ini dengan adanya bullion service, semua sudah tercover di dalam sebuah bentuk bisnis. Jadi pegadaian juga dalam rangka untuk menggrab potensi anak muda. Yang tentu anak muda ini membutuhkan sebuah instrumen untuk kemudian yang aman, yang kemudian tepat untuk bisa belajar berinvestasi gitu ya, belajar berinvestasi. Dan kami melengkapi produk bullion service ini dengan sebuah super app. Jadi anak-anak muda, milenial, Gen Z ini kan sudah sangat familiar dengan yang namanya HP. Iya, semuanya betul, harus Pak. diselesaikan dalam satu genggaman. Iya, betul. Dan alhamdulillah PT Pegadaian membuat sebuah super app yang namanya Tring. Jadi dengan super app yang kami beri nama Tring tersebut dan bisa di-download lewat Play Store, maka kemudian mahasiswa anak-anak muda ini bisa melakukan proses investasi emas dengan berbagai macam fitur yang ada di sana, dan kemudian dia akan bisa memanfaatkan hanya dengan genggaman. Baik, itu biar semoga mudah diakses gitu ya Bapak? Iya, sangat-sangat mudah, Iya. sangat mudah. Baik, kalau Ramadan ini kan identik dengan peningkatan aktivitas ekonominya ya Bapak, Iya, seperti betul. zakat, sedekah, dan konsumsi. Lalu bagaimana layanan bulian syariah dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang tetap produktif di tengah pengeluaran tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat hari ini ya dengan kondisi geopolitik yang luar biasa Iya, dengan betul. penyerangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat kepada Iran, tentu berdampak gitu ya. Meskipun itu skala global, tetapi secara mikro, secara langsung bisa akan berdampak kepada kita. Maka kemudian bagaimana di momen Ramadan ini kita bisa melakukan sebuah memanage harta kita agar kemudian bisa termanage dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masa depan. Kita tahu salah satu instrumen yang paling aman itu adalah emas. Sehingga pada saat kondisi tidak menentu, tentu masyarakat akan melakukan safe haven namanya. Safe haven itu adalah upaya untuk menyelamatkan dari harta yang dimiliki. Dan salah satu bentuk safe haven yang sudah sangat familiar dan dilakukan oleh banyak orang, bahkan secara internasional, itu adalah dengan mengalihkan kepada emas. Jadi pada saat ini dengan aplikasi Tring yang kami miliki, maka masyarakat bisa kemudian langsung mendistribusikan kekayaannya yang mungkin masih berupa rupiah untuk kemudian dikonversi kepada tabungan emas. Bagi anak-anak generasi muda, Gen Z, kepada milenial, dengan adanya aplikasi Tring yang kami miliki, bisa kemudian langsung mendownload dan kemudian setiap ada sisa kelebihan rezeki bisa diinvestasikan dalam bentuk tabungan emas Pegadaian lewat aplikasi Tring tadi. Jadi insya Allah bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah, menjadi titik awal momentum anak-anak muda, generasi muda pada hari ini untuk kemudian memulai masa depannya dengan menginvestasikan rezeki yang dia miliki dalam bentuk emas dan kemudian dilakukannya melalui aplikasi Tring yang dimiliki oleh Pegadaian. Satu lagi, kalau selama ini kan ada keraguan berkenaan dengan masyarakat mengenai investasi emas secara digital. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam Pegadaian Syariah, karena kita berkonsep syariah dan kemudian ada bullion service, apalagi ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka setiap terjadi pembelian lewat aplikasi Tring, maka di Pegadaian menyediakannya 1:1. Maksudnya 1:1 adalah pada saat terjadi transaksi 1 gram, maka Pegadaian akan menyediakan 1 gram di vaultingnya Pegadaian. Jadi dijamin aman. Apalagi hari ini Pegadaian sudah melonsing namanya ATM emas.
Jadi kalau masyarakat sudah punya tabungan, kemudian saldonya sudah mencukupi di 2 gram atau di 5 gram atau di 10 gram kepingan-kepingan tertentu, bisa langsung diambil barangnya lewat ATM-nya Pegadaian. Jadi ini salah satu upaya kami untuk meyakinkan masyarakat bahwa kekhawatiran tentang investasi di digital itu kemudian khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah di Pegadaian Syariah sangat-sangat aman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak, lalu ke depannya nih Pak, bagaimana peran lembaga seperti PT Pegadaian Syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya terkait investasi emas dan layanan belian di tengah masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Kita sebagai lembaga keuangan syariah pada saat ini mendapatkan amanah dari OJK ya. Jadi tingkat literasi keuangan syariah memang di tengah masyarakat masih sangat kurang. Maka PT Pegadaian Syariah terutama di Madura berusaha untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah. Kami dengan program Pegadaian Syariah Menyapa, kemudian bekerja sama dengan salah satu media yang ada di Madura, kita berusaha untuk mendatangi, istilah kami adalah PKS dan desa. Jadi PKS adalah pesantren, kampus, sekolah, dan di kepala desa bersama aparatnya. Jadi alhamdulillah kami sudah berjalan program untuk meningkatkan literasi dengan sasaran tadi, pesantren, kampus, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat kita sudah memapping berapa desa yang blank spot yang belum kita literasi, dan kemudian kita lakukan literasi di situ. Jadi peningkatan tingkat literasi keuangan syariah itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab kami yang memang sudah diamanahkan oleh OJK dan juga oleh pemerintah, dan alhamdulillah kita terus melakukan proses pengenalan, apalagi munculnya Bulian Service yang merupakan produk baru kami, transformasi dari produk-produk kami sebelumnya yang kemudian tercover dalam bentuk Bulian Service atau disebutnya Bank Emas Indonesia. Baik. Untuk teman-teman juga dan rekan-rekan UTM, dari kalian mungkin awalnya ragu untuk menabung di Pegadaian Syariah, mungkin di sini sudah terjawab dengan lengkap ya Bapak, bahwa insya Allah PT Pegadaian Syariah juga akan amanah dalam menjaga tabungan tersebut. Insya Allah. Wah, luar biasa sekali tretan-tretan UTM. Perbincangan hari ini memberi kita pemahaman bahwa Ramadan tidak hanya mengajarkan nilai spiritual, tetapi juga mendorong kita untuk lebih bijak dalam mengelola kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Dari ibadah menuju investasi, kita belajar bahwa perencanaan finansial yang baik juga bisa sejalan dengan nilai-nilai syariah dan keberkahan yang diajarkan di bulan suci ini. Terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Anwar dari PT Pegadaian Syariah atas insight dan penjelasan yang sangat membuka wawasan kita tentang layanan belian syariah dan peluang investasi emas yang cerdas. Semoga perbincangan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam merencanakan masa depan finansial, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang diajarkan di bulan Ramadan. Dan juga untuk Tretan UTM, jangan lupa untuk subscribe official YouTube channel kami hanya di UTM TV Official, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami hanya di utmtv.official agar tidak ketinggalan konten-konten seru kami selanjutnya. Saya Pradit Aisyah beserta tim yang bertugas kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.